Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zedni Fahtiar, mahasiswa Universitas Matlaun Anwar, program studi ilmu pemerintahan. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester. Mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Dosen pengampu Siti Humairo, SSOS, MAP. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video tugas dengan tema analisis pemberhentian pegawai. Pembahasan ini akan dikaji dari aspek teori, kemudian dilanjutkan dengan isu-isu atau permasalahan yang sering terjadi, serta solusi atau stimulus yang dapat dilakukan berdasarkan konsep teoritis manajemen sumber daya manusia. Pembahasan teori pemberhentian pegawai. Secara teori, pemberhentian pegawai merupakan bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia. Menurut konsep manajemen kepegawaian, pemberhentian adalah berakhirnya hubungan kerja antara pegawai dengan organisasi, baik secara rencana maupun tidak. Dalam teori administrasi kepegawaian, pemberhentian pegawai dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat, seperti pensiun, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. Kedua, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, yang biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pegawai menjalankan tugas atau adanya restrukturasi organisasi. Ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat, yang terjadi akibat pelanggaran disiplin berat atau pelanggaran hukum. Secara teoritis, pemberhentian pegawai harus memenuhi prinsip keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum. Artinya, setiap keputusan pemberhentian harus didasarkan oleh aturan yang jelas dan proses yang transparan. Pemberhentian pegawai bukanlah hukuman semata, melainkan instrumen pengelolaan organisasi. Isu dan permasalahan pemberhentian pegawai. Dalam praktiknya, pemberhentian pegawai sering menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu isu utama adalah kurangnya transparansi dalam mengambil keputusan. Pegawai sering tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan pemberhentian. Permasalahan lain adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Secara teori, pemberhentian harus melalui tahapan pembinaan dan evaluasi. Namun pada kenyataannya masih ditemukan pemberhentian yang dilakukan secara tiba-tiba. Selain itu, terhadap isu ketidakkonsistenan penerapan aturan, pegawai yang melakukan pelanggaran serupa dapat menerima sanksi yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan organisasi yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh pegawai. Dari sisi psikologis, pemberhentian pegawai juga sering mengabaikan dampak mental dan sosial, seperti stres, penurunan kepercayaan diri, dan ketidakpastian ekonomi. Solusi dan stimulus berdasarkan konsep teoritis. Berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses pemberhentian harus disertai dasar hukum dan disampaikan secara terbuka kepada pegawai. Kedua, berdasarkan teori human relation, organisasi sebaiknya mengutamakan pembinaan sebelum pemberhentian. Stimulus yang dapat dilakukan antara lain pelatihan ulang, konseling kerja, atau pemindahan posisi yang sesuai dengan kompetensi pegawai. Ketiga, penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Dengan indikator yang jelas, keputusan pemberhentian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan praktis. Keempat, organisasi perlu menyediakan pendampingan pasca pemberhentian, seperti rekomendasi kerja atau program transisi sebagai bentuk tanggung jawab sosial organisasi. Contoh kasus. Sebagai contoh kasus, terdapat seorang pegawai di sebuah instansi yang secara berulang kali datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas sesuai target. Pihak manajemen telah memberikan teguran lisan dan tertulis, serta melakukan evaluasi kerja, namun tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya, setelah melalui prosedur yang berlaku, pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dari kasus ini,
dapat dianalisis bahwa pemberhentian dilakukan bukan secara langsung, tetapi melalui proses pembinaan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian pegawai seharusnya menjadi langkah terakhir setelah upaya perbaikan dilakukan. Solusi terbaik dalam memberhentikan pegawai adalah mencegahnya melalui pembinaan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberhentian pegawai merupakan bagian penting dalam manajemen kepegawaian. Namun pelaksanaannya harus sesuai dengan teori yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Dengan menetapkan solusi berbasis konsep teoritis, pemberhentian pegawai tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi juga kebijakan yang profesional dan bertanggung jawab. Demikian video tugas mengenai analisis pemberhentian pegawai. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan teori dalam praktik kepegawaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.